طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Ya, yang pertama kita manusia ini dituntut berusaha, betul atau tidak? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Kita dituntut untuk bekerja, untuk berusaha, diminta untuk mencari nafkah untuk diri kita, anak kita, keluarga kita semuanya. Ini adalah taklif. Ini namanya apa? Taklif. Taklif itu apa? Beban yang Allah bebankan kepada kita, yang kemudian menjadi kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah qawwam terhadap kaum perempuan. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki di atas perempuan tersebut, punya tenaga yang lebih kuat, punya kemampuan dan lain sebagainya, dan juga karena mereka punya kewajiban memberikan nafkah kepada para wanita tersebut. Jadi berusaha, bekerja. Ya. Oke. Dalam sebuah pekerjaan kita dituntut untuk menjaga kualitas kerja. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila kalian bekerja itu bekerja yang serius. Bekerja yang penuh dengan itqan, menjaga kualitas pekerjaan, tidak asal kerja. Dalam sebuah hadisnya lain Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita atas segala sesuatu dalam hal apapun itu al-ihsan, mewajibkan al-ihsan. Al-ihsan itu berbuat baik, menjaga kualitas pekerjaan. Dilanjutnya hadis tersebut wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinud dzibhata. Bahkan di situ Rasulullah mencontohkan kalau kau menyembelih hewan, ya kan? Entah karena mau akikah, mau kurban, atau nyembelih hewan mau dibagikan dagingnya secara sedekah, fa ahsinud dzibhata. Maka sembelihlah dengan sangat baik sekali. Dengan sangat baiknya itu diantara contohnya pisaunya harus betul-betul tajam. Jangan sampai menyakiti hewan yang akan disembelih. Jangan ditampakkan kepada teman-temannya yang belum disembelih. Kemudian menghadap membaca bismillah Allahu Akbar. Niatkan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya menjaga kualitas pekerjaan apapun hadirin. Pekerjaan apapun kita, di sisi Allah tidak ada pekerjaan yang hina atau tidak hina. Selama pekerjaan itu halal, walaupun di mata manusia sebagian mengecilkan atau merendahkan pekerjaan jadi tukang sampah contohnya. Sebagian merendahkan mata manusia, tapi Allah tidak melihat itu. Ya, Allah melihat bagaimana orang tersebut bekerja dengan ikhlas, dengan niat. Bahkan mohon maaf, orang yang seakan-akan pekerjaannya tinggi, besar, seakan-akan secara zahir memberi manfaat banyak orang, akan tetapi ternyata di sisi Allah tidak bernilai sedikit pun, ternyata karena dia tidak ikhlas mengerjakannya itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi kita dituntut bekerja, saat bekerja kita harus menjaga kualitas pekerjaan kita, tidak boleh ngasal-ngasal. Jadi seorang pengajar datang ke sekolah ngajar, yang penting saya nggak nyampaikan pelajaran. Akhir bulan dapat gaji, selesai. Anak paham nggak peduli. Anak akhlaknya bertambah nggak peduli. Anak ini dia telah mengkhianati amanat pekerjaan hadirin. Apapun amanah sekecil apapun kita tidak boleh menyepelekan. Ya, tidak boleh menyepelekan.
Oke, makom ini kita sebut dengan makom siddiq. Ya, makom ini kita sebut dengan makom siddiq. Orang yang mencapai makom siddiq adalah orang yang dalam melakukan aktivitas pekerjaan, walaupun itu satu pekerjaan, di hatinya itu bertumpuk niat kebaikan. Hadirin datang ke sekolah sebagai pengajar. Banyak pengajar yang ada di sekolah tersebut, tingkatan mereka di hadapan Allah berbeda-beda. Tadi yang saya contohkan salah satunya, ada yang datang mengajar karena ingin menyampaikan ilmu saja, menyelesaikan modul yang ada di sekolah. Ya, setelah itu beres. Ada juga yang datang mengajar tidak niat menyampaikan ilmu, kadang memberikan tugas aja kepada mahasiswa atau muridnya. Yang penting akhir bulan dapat gaji. Ada yang niat mengajar, yang penting absensi, selesai. Ada pula orang yang datang niatnya mengajar, tidak hanya itu, niatnya satu, menghidupkan ilmu. Bahwa ilmu ini diantara kewajiban yang harus kita sebarkan. Tolabul ilmi faridotun. Yang kedua, ingin mendapatkan ridha Allah. Yang ketiga, ingin menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang diajari. Yang keempat, di samping itu memenuhi kewajibannya karena dia PNS atau bekerja sebagai swasta, di situ dia bekerja. Yang kelima, angka 6, yang ketujuh, yang kedelapan, niatnya bertumpuk-tumpuk luar biasa. Tadi hadirin, inilah siddiq. Ya. Dan ini nggak bisa kita miliki kalau kita nggak ngaji. Saya contohkan lagi, hadirin duduk di sini nih. Ada yang niatnya sekedar mendengar, ya kan? Ada yang niatnya pengen iktikaf, oke? Ada yang niatnya betul-betul tolabul ilmu, pengen paham, ya kan? Ada yang niatnya sambil duduk zikrullah, ada niatnya sambil duduk istighfar. Ada yang niatnya hanya satu, ada yang niatnya dua, ada yang niatnya sampai 5 dan dia paham semuanya itu. Itulah orang-orang yang siddiq. Satu, apa itu istilah pepatahnya? Satu menggayung, 2, 3, 4, 5 pulau dia dapati. Satu hal amal perbuatan duduk 1, 2, 3, 4, 5 pahala hadirin dapatkan. Inilah makom siddiq. Ya, yang ingin kita sampaikan di sini. Nah, hadirin, di antara untuk bisa memahami itu semuanya berpahala, kita harus paham itu adalah taklif. Taklif itu apa? Kewajiban. Hadirin, kita wajib nggak mencari ridha Allah? Wajib. Kita wajib nggak tolabul ilmi? Wajib. Ya kan? Tolabul ilmi wajib. Kita mesti atau enggak niat masuk masjid ini iktikaf, sholat berjamaah, menunggu antara sholat ke sholat itu menghapuskan dosa. Masya Allah. Ya, jadi semuanya itu adalah taklif dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita sadarkan diri kita untuk kita lakukan itu hadirin. Kalau kita nggak menyadari itu semuanya, atau kita lalai, ya sia-sia itu semuanya. Waliyadzubillah. Ada pula yang datang sini untuk ngiyup saja, capek kerja dari luar. Datang ke sini wudhu, seger, alhamdulillah duduk sambil sihir-sihir, alhamdulillah. Ya kan? Tempat yang dipilih bagus masjid. Tapi kalau hanya sekedar untuk sihir-sihir, paham sihir-sihir ya? Pengen dapat seger aja, ya dapatnya itu doang. Tapi kalau dia paham, saya di sini juga iktikaf. Alhamdulillah bertepatan dengan ada pengajian, saya pengen tolabul ilmi. Alhamdulillah saya juga ingin mendapatkan ridho Allah dengan tolabul ilmi ini. Alhamdulillah ternyata menunggu sholat antara sholat ke sholat yang kedua itu juga penebus dosa. Alhamdulillah banyak sekali yang dia dapatkan hadirin. Orang yang siddiq itu orang yang hatinya selalu terpaut dengan Allah dengan berbagai macam niat-niat yang baik tadi, sekalipun hanya satu amal perbuatan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ada hal-hal yang sudah Allah tetapkan untuk kita, ya kan?
Walaupun itu belum menjadi keinginan puncak kita. Contohnya suatu pekerjaan. Ada orang di antara kita yang duduk di sini ada sebagai pengajar, ada sebagai pegawai PNS atau di BUMN atau karyawan atau direktur atau manajer dan lain sebagainya. Kerjaan-kerjaan yang sifatnya dunia yang menghasilkan uang untuk kehidupan dia, menafkahi dirinya dan keluarganya. Oke? Pekerjaan sifatnya dunia. Ada orang-orang yang disibukkan oleh Allah dengan pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya sifatnya akhirat. Ustadz, seperti Ustadz Imam nih, kelihatannya akhirat ya. Dia sibuk mengurusi masjid. Ya kan? Di Kementerian Agama itu ngurusi bagian-bagian keagamaan. Secara zahir akhirat. Ngurusi orang untuk bisa haji dan umroh. Ini ya kan? Oke. Itu semuanya hadirin kata Syekh ya. Jangan kamu memaksa Allah untuk memindahkan posisimu kepada posisi yang kamu inginkan. Sampai Allah sendiri yang memindahkanmu. Allah yang Maha Tahu. Bagaimana dan kapan Allah memindahkanmu? Ketika Allah melihatmu sudahlah layak. Paham? Bagian yang pertama, kita seakan memaksa Allah agar kita dipindahkan dari suatu makom itu suatu pekerjaan atau suatu keadaan, ke makom yang kedua atau ke keadaan yang kedua. Kalau begitu caranya, kita nanti akan mungkin ya sampai pada suatu hal kita menghalalkan segala cara, dan ini tidak diperkenankan bagi orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Perbaiki kualitas pekerjaanmu, lakukan dengan penuh ikhlas, lakukan dengan penuh tegas, lakukan dengan tuntas. Ya kan? Nanti Allah akan memindahkanmu kepada tempat yang lebih baik. Mungkin tempat itu yang kau inginkan, atau bahkan mungkin tempat itu yang lebih baik tadi tidak pernah engkau mimpikan selama ini. Ya. Ini penting sekali untuk kita pahami seperti itu. Ya. Yang sifat pekerjaannya seakan-akan dia melihatnya duniawi, tidak perlu memaksa untuk kemudian pensiun dari tempat tersebut. Saya pengen fokus ngurusi masjid. Tidak. Apalagi kalau dia udah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang ukhrawi, akhirat. Kemudian dia menginginkan berpindah dari tempat tersebut menuju saya pengen dong seperti orang yang megang duit banyak itu. Ini kemerosotan itu namanya. Kemerosotan. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Karena posisimu sekarang ini, sekalipun kamu melihatnya adalah duniawi, secara zahirnya itu bisa berstatus ukhrawi. Yang tadi saya bilang, hatimu yang akan memberikan nilai pekerjaanmu tadi. Niatmu yang akan memberikan nilai pekerjaanmu tadi. Keterpautan hatimu kepada Rabb Allah Tuhanmu yang akan memberikan nilai dari pekerjaanmu tadi, hadirin. Masya Allah. Ya. Demikian pula saat kita berada di posisi yang seakan-akan ukhrawi, itu bisa berbalik, nggak punya nilai sama sekali di hadapan Allah kalau hatimu salah. Kamu sudah ditempatkan sebagai seorang ustadz, kamu sudah ditempatkan sebagai seorang kiai, kamu sudah ditempatkan sebagai pengajar guru agama, pengajar Quran, ukhrawi semua. Tapi ternyata yang ada di hatimu hanya pengen dapat upah, ngisi pengajian hanya pengen dapat upah, ngajar tahfidz Quran hanya pengen dapat gaji. Kalau itu aja yang kau inginkan di hatimu, padahal posisimu itu seakan-akan akhirat, ya itu yang kau dapatkan. Pahala Allah, ridha Allah hilang total, sia-sia. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya kan? Kalau kita memahami agama ini seperti ini, maka apapun posisi kita, keadaan kita, kita tidak akan pernah bersedih. Kita ridho ikhlas atas ketetapan atau pandum yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita ridho dengan ikhlas. Jadi tidak ada bedanya antara Anda berada menjadi tukang sampah atau Anda menjadi presiden. Gak ada bedanya.
sama sekali. Ya kan? Akan tetapi hadirin yang perlu digarisbawahi juga, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan kita berada di posisi kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, tentunya secara skala manfaat itu lebih baik daripada kita berada di posisi yang hanya memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, hadirin. Maka kita boleh berusaha, berdoa, berupaya untuk bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, seperti itu. Ya kan? Ya, itu yang kedua. Ya, jadi kita mesti berpikir, berusaha, bekerja untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin, dalam sebuah upaya kita, usaha kita, pekerjaan kita menuju ridha Allah, menuju keinginan yang kita inginkan, itu terkadang Allah langsung iyakan, tapi terkadang Allah tidak langsung iyakan. Dan manusia itu kebanyakan sifatnya buru-buru. Hari ini bekerja, besok pengen langsung melihat hasilnya. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Siapa yang punya hak mutlak untuk memberikan hidayah kepada kita dan menyesatkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Meluaskan rezeki kita dan menyempitkan rezeki kita? Allah Subhanahu wa taala. Mengijabah doa kita sekarang dan menunda doa kita sampai tahun depan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya bekerja, bekerja dan bekerja. Berusaha, berusaha dan berusaha. Tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Oke? Karena kita bukan nabi, kita juga bukan rasul. Kita hanya manusia biasa. Bahkan nabi dan rasul pun mereka utusan Allah loh. Saat mereka bekerja dalam hal ini berdakwah, berjuang untuk agama Allah, tidak langsung Allah menangkan mereka. Kita tahu sendiri Rasulullah SAW berapa tahun berdakwah di Mekah, berapa tahun kemudian di Madinah. Itu pun kalau dihitung dengan jumlah muslimin itu baru dapat sekian orang. Berapa tahun Nabi Nuh, Nabi Nuh. Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun berdakwah. Yang ngikut dakwah beliau hanya adadun qalil, sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, Masya Allah. Nabi Yunus sampai hampir putus asa. Itu Nabi loh. Nabi kita yang terakhir juga demikian. Sampai butuh waktu kurang lebih 20-23 tahun. Baru kemudian bisa menegakkan agama di kota Madinah. Masya Allah. Berapa lama itu Pak? Kita, ya Allah, Masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita, pekerjaan kita, jihad kita, ya kan, tetap harus berjalan, tidak boleh berhenti kalau seandainya hasil yang kita inginkan belum keluar. Doa yang kita panjatkan belum diijabah oleh Allah. Hadirin, ini yang membedakan antara Anda ini setia tulus kepada Allah atau antara Anda bohong-bohongan dalam imannya. Orang yang shadiq atau siddiq tadi, ya, adalah orang yang tidak peduli antara dia dicaci atau dimaki, atau dia dipuji atau ditinggikan atau direndahkan, dia tetap bekerja. Orang yang shadiq atau siddiq adalah orang yang tetap bekerja tanpa berhenti antara dia dimenangkan atau dikalahkan. Orang yang shadiq atau siddiq adalah orang yang terus bergerak, berjuang tanpa pernah putus asa. Apakah hasilnya datang hari ini ataukah enggak datang hari ini, atau bahkan sampai dia mati enggak pernah datang, dia tetap bekerja. Kenapa? Yang memberikan nilai itu Allah, bukan kita. Kita ini tugasnya hanya berjuang, bekerja, berjihad, berdakwah, berusaha.
Itu. Ketika kita sudah ngerasa 50 tahun berdoa pengen suatu cita-cita tertentu terkabul kok nggak wujud-wujud juga, kemudian kita mutung, putus asa. Mungkin aktivis dakwah, aktivis kemanusiaan, aktivis nasional contohnya, pengen punya negara ini dipimpin oleh presiden yang tegas, yang religi, yang membawa kemakmuran bangsa negara, yang berani dengan asing dan asing, yang berani mengambil kembali sumber daya alam Indonesia ini dinikmati oleh orang Indonesia sendiri. Kita semuanya menginginkan itu. Semuanya paham bahwa Indonesia kekayaannya dikeruk keluar. Pemimpin-pemimpin kita nggak ada yang berani mengambil lagi. Nah, tampak hadirin sekarang negara-negara Arab di Timur Tengah, musuh ada di tengah mereka yang namanya Israel yang jumlahnya itu kecil sekali. Kan? Nggak ada yang berani, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aktivis Islam, pergerakan, hatinya ada yang putus asa, hatinya ada yang tetap bekerja bergerak. Warga Palestina, warga Gaza mau dihabisin ataukah tidak, kita nggak pernah putus asa, kita terus bergerak bekerja. Sama halnya seandainya mereka dimenangkan atau dikalahkan oleh Allah, atau belum dimenangkan oleh Allah, atau masih sekarang diminta kita oleh Allah untuk bersabar, kita bekerja tak pernah berhenti. Itulah siddiq, itulah shadiq. Tidak ada putus asa sama sekali di kamus orang Islam. Wala tayasu mir rauhillah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan kau berputus asa dari kemenangan yang Allah janjikan, dari rahmat Allah yang Allah akan berikan kepadamu. Sesungguhnya yang patut berputus asa dari rahmat Allah adalah kaum kafirun. Dan kita alhamdulillah mukminun. Janji Allah akan memenangkan Islam itu hak. Tidak boleh orang Islam ragu. Jadi pekerjaannya, perjuangannya, jihadnya, usahanya tidak boleh berhenti, tidak boleh pula berputus asa. Itu hadirin. Di waktu yang sama kita mengembangkan metode, peralatan, cara untuk kemudian kita mengambil pelajaran yang lalu agar kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang lalu yang akan datang, kita bisa menjadi yang lebih baik. Begitu hadirin. Kalau kita udah putus asa, udah mutung, nggak ada pergerakan lagi. Kalau kita terus optimis, berpikir, berjuang, maka Allah Subhanahu wa taala disitulah nanti akan memindahkan kita dari satu keadaan kita yang sekarang kita anggap terpuruk menuju suatu keadaan yang akan datang yang kita anggap dan yang kita inginkan itu terbaik bagi kita. Sampai di sini hadirin. Kita banyak contoh, ya kan? Nabi kita Muhammad 20 tahun lebih, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, Nabi Yunus sampai hampir putus asa, ya kan? Banyak lagi, ya, luar biasa itu hadirin. Nabi Musa berjuang, Nabi Ibrahim berjuang, luar biasa dari nabi-nabi kita, ya kan? Masya Allah. Ini yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa sungguhnya Allah akan berada bersama orang-orang yang beriman. Jadi shadiq dan kadzib, kita ini siddiq ataukah kadzab? Kita ini siddiq ataukah kadzab? Kalau kita terus berusaha ataukah kita mutung? Kalau kita mutung gara-gara doa kita belum diijabah, gara-gara perjuangan kita nggak menghasilkan, kalau kemudian kita mutung berarti kita kadzab. Iman kita masih lemah atau bisa dikatakan iman kita pembohong. Ya kan? Jadi apapun itu pekerjaannya, aktivitasnya, contoh seorang ustadz, seorang dai, seorang mubalik, yang datang 5 orang, yang datang 10 orang, tetap berdakwah. Jangan sampai dia hanya berdakwah ketika dia mensyaratkan audiennya harus 1000 orang ke atas. Karena saya mau live Facebook, live Instagram. Kalau enggak, saya enggak mau datang, rugi. Saya keluar tenaga, yang datang cuma 5 orang. Padahal saya saat ceramah itu yang datang harus 1000 orang. Nah, yang seperti ini harus diperbaiki lagi. Banyak sekali masyayikh kita, orang-orang hebat di antara kita, orang-orang hebat zaman dahulu yang mendahului kita, 1 orang, 2 orang tidak boleh diabaikan. Bahkan dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma,
Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang buta minta diajari dan minta didakwai. Rasulullah berpaling karena ingin mendakwai orang-orang yang besar, orang-orang yang pemimpin kafir Quraisy. Dengan pandangan kalau mereka masuk, ini kaumnya akan ikut semua. Ente kan satu orang tua lagi, ya kan, habis-habisin waktu aja. Nah, ini nih kesalahan bagi aktivis dakwah dan seterusnya, ya kan? Seperti itu. Nah, contoh ini saya contohkan Pak Hadi ini, ya kan? Dia punya potensi untuk ngerekam seperti ini, dakwah secara media. Ustadznya kondang, dia baru datang. Giliran ustadznya Ustadz Imam nggak mau datang dia. Ustadznya apaan, jamaahnya cuma 5-6 orang. Nah, padahal dia kosong gitu loh. Beda kalau nggak ada waktu, udah ada ngesut sana ngesut sini. Nah, begitu. Ini dakwah seperti itu yang kita inginkan. Inilah makom siddiq. Dia tidak membedakan selama dia bisa bergerak untuk berdakwah, tidak membedakan antara apakah yang didakwah ini 5 orang, 10 orang, 1000 orang, 1 juta orang, dia tetap bergerak. Antara dia dibayar nggak dibayar, dia tetap bergerak. Antara 1 juta dia terima atau 100.000 dia terima, dia tetap bergerak. Seperti itu. Antara dibukakan karpet merah di depan atau enggak, dia tetap berdakwah. Inilah siddiq yang kita inginkan. Dan ini kita bisa terapkan dalam seluruh lini aktivitas kehidupan kita. Inilah kita siddiq, hadirin. Ya, seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya kita ini, hadirin, ini poin yang keempatnya. Kita ingin sebanyak-banyaknya beramal soleh, betul? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita diminta untuk beramal. Oke? Ada orang yang banyak sekali amal solehnya, ada orang yang kelihatan amal solehnya itu ringan-ringan aja, singkat-singkat aja, kecil-kecil aja, hadirin. Tapi hadirin, yang bisa menetapkan orang tersebut di sisi Allah mulia itu, walaupun ukuran banyaknya amal itu kadang menjadi ukurannya, tapi enggak hanya itu. Yang bisa menetapkan dia di sisi Allah mulia itu hati dia saat beramal soleh. Oke, saya contohkan. Dalam satu hari ada orang yang bisa beramal 100 amal soleh yang berbeda-beda. Dia punya duit, dia punya kekuasaan, dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini, dia punya semua banyak. Ada orang yang hanya bisa melakukan 5 pekerjaan amal soleh. Ya, ada seperti itu. Akan tetapi ternyata orang yang melakukan 5 pekerjaan amal soleh tadi, petunjuk Allah lebih memilih dia daripada orang yang melakukan 100 pekerjaan amal soleh tadi. Kira-kira kenapa, hadir? Kira-kira kenapa? Kalau hitungan matematika, dia yang paling tinggi di sisi Allah, paling banyak pahala di sisi Allah. 100 ya, ini banding 5, ya kan? Yang membedakan mereka ternyata dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, ketenangan, rahmat, karena hatinya itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tadi yang disebut. Ya. Jadi hadirin, di waktu yang sama kita dituntut memperbanyak amal soleh, oke? Tapi jangan sampai amal soleh yang banyak yang kita lakukan tuh hilang sia-sia karena kita kenapa? Nggak tahu ilmunya. Maka ada pepatah Arab mengatakan orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh setan dibanding orang yang ahli ibadah. Ya. Dibanding orang yang ahli ibadah. Gimana itu ya? Teksnya saya lupa. Kenapa? Karena dia satu amal perbuatan, contoh ini tadi duduk. Duduk ini satu amal perbuatan, hadirin. Satu amal soleh Anda hadirin duduk ini. Tapi Anda berilmu, ngerti bagaimana masang niat yang bisa satu perbuatan ini 100 niat. Padahal satu amal soleh. Di sana dia melakukan 100 perbuatan yang berbeda-beda tapi nggak ada
nggak ada ilmu hadirin. Masya Allah. Ya. Maka di sini yang menjadi ukuran memang hati kita hadirin. Tapi di waktu yang sama tidak boleh kita menyepelekan untuk memperbanyak amal. Kita bisa bersedekah, kita sedekah, bisa puasa Senin Kemis, sholat berjamaah 5 waktu, sholat berjamaah 5 waktu, menyantuni fakir miskin, berziarah, mengunjungi orang yang sakit, kemudian memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta-minta, membersihkan kotoran yang ada. Banyak sekali dalam sehari ini kita bisa temukan amal-amal perbuatan yang bisa berpotensi menjadi amal soleh yang berpahala besar. Kalau kita punya ilmunya tadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Akhirnya apa, orang yang sedikit amalnya tadi karena dia lillahi ta'alanya lebih kuat daripada orang yang banyak tadi, akhirnya dia lebih mendapatkan ketenangan, ketentraman. Pernah nggak mendengar Rasulullah menunjuk salah satu jamaah begini, siapa yang pengen melihat ahli surga, tutup. Rasulullah menunjuk. Orang lain ngepoin, ngepoin pengen tahu. Kenapa Rasulullah nunjuk dia? Padahal dia sepertinya sholatnya biasa-biasa aja. Jangkatnya juga kayaknya nggak ada tuh. Sedekahnya maksudnya. Paham di sini hadirin? Tapi ternyata ketika ditelusuri, orang tersebut punya amalan andalan yang mana itu lillahi ta'alanya lebih kuat daripada yang lain. Masya Allah. Maka dalam hal ini hati ini yang menetapkan hadirin. Ya, hati ini yang menetapkan kita. Jangan sampai amal kita yang begitu banyak hilang sia-sia, tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian kalau kita nggak mampu beramal banyak, ini akan lebih parah kalau kita nggak lillahi ta'ala. Yang sono 100 aja yang mungkin diterima hanya 5. Ini yang hanya bisa 5, nggak diterima semua. Ini kan lebih rugi. Ya kan? Kita hanya mampu beramal 5, maka kita jaga kualitas amal 5 tersebut. Jangan sampai hilang sama sekali. Tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Jadi orang yang mampu beramal soleh yang banyak tidak boleh menyepelekan dia yang baru mampu beramal soleh yang hanya 5. Oke? Di sini. Tetap berlomba-lomba beramal soleh sebanyak-banyaknya, memberi manfaat kepada banyak orang, tetapi jagalah hati ini. Jangan sampai beramal karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Kesimpulan dari fase pertama dari kajian Tazkiyatun Nafas kita ini, fase ini kita sebut dengan bidayatus sair ilallah, awal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pertama adalah yang pertama, la tatruk al-amalad dunyawiyya hatta yukhrijakallahu ta'ala minhu. Jangan kau meninggalkan amal pekerjaanmu walaupun secara zahir sifatnya duniawi sampai Allah memindahkanmu dari posisimu sekarang ke posisi yang lain. Hadirin, sebagian orang tua berpikir waktunya saya pensiun, saya pengen fokus di masjid, saya pengen fokus zikir, sholawat, istighfar di masjid. Mungkin sebagian yang ada di depan saya itu berpikir begitu. Padahal dia memegang sebuah perusahaan, seorang direktur atau kepala sekolah atau ketua yayasan, di bawahnya menaungi banyak orang. Kemudian dia merasa pengen pensiun, pengen zikiran saja. Hadirin, Anda sebagai direktur, Anda sebagai ketua yayasan tadi, membawai banyak orang yang Anda bisa memberi manfaat kepada mereka. Selama Anda melakukannya karena Allah, mengentaskan kemiskinan, membawa mereka kepada kebahagiaan, itu nilai ibadahnya justru lebih banyak daripada Anda duduk zikiran saja. Anda duduk zikiran saja, manfaatnya hanya Anda yang merasakan. Anda memimpin sebuah perusahaan, semuanya bahagia. Anda menebarkan keadilan, kesejahteraan. Ribuan orang berbahagia karena Anda dapat pahala. Ribuan orang memberikan transferan pahala juga untuk Anda. Mana yang lebih enak? Jadi setua apapun, selama Allah masih menempatkan pada suatu pekerjaan tertentu, jangan maksa Allah untuk memindahkan Anda. Sampai di sini paham? Oke.
Yang kedua adalah la ta'tamid fi talabika ridwanallahi ala a'malika. Jangan bersandar pada pekerjaanmu dalam mendapatkan ridha Allah. Bisa ulang. Jangan bersandar kepada amal pekerjaanmu dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak di sini? Tapi bersandarnya pada Allah langsung. Kalau kau bersandar pada pekerjaanmu, kau merasa pekerjaanmu ini sudah full, sempurna. Sudah banyak sekali sampai 100 pekerjaan tadi. Gak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya, tapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan pekerjaan kita, tapi yang kita andalkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi pekerjaan dan memudahkan pekerjaan tersebut. Ya. Kenapa kalau kita bersandar kepada pekerjaan kita gagal, kemudian kita mutung? Itu tadi. Pekerjaan kita belum menghasilkan sebuah hasil, kemudian kita nggak lanjut. Itu berarti Anda menyandarkan pekerjaan Anda untuk mendapatkan ridha Allah. Anda menyandarkan pada pekerjaan Anda. Anda tidak menyandarkan ridha Allah. Sementara pekerjaan yang tadi belum menghasilkan, belum ada buahnya, Anda bisa terus melakukannya tanpa berhenti sekalipun gak ada hasil. Ketika Anda terus melakukannya tanpa henti sekalipun gak ada hasil, berarti Anda bekerja karena Allah, bukan Anda bekerja karena pekerjaan Anda. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah la tabdzul juhdan fi ghairi mahalli. Jangan mencurahkan segala upaya Anda di luar posisi atau tempatnya. Hadirin, rezeki siapa yang sudah ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Rezeki yang sudah diatur oleh Allah jangan kita pusingkan. Karena Allah sudah ngatur. Ya. Kita cukup berusaha dan tanpa ngoyo-ngoyo itu apa istilahnya ya? Dalam rangka untuk mengumpulkan harta kemudian kita banting tulang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda telah mengeluarkan upaya daya tenaga Anda pada tempat yang salah. Ya. Kapan kita mengeluarkan daya upaya kita? Kepada tempat yang sudah Allah perintahkan. Bagaimana cara mensiasati bahwa itu perintah Allah? Niatkan itu semuanya karena Allah. Jadikan itu semuanya taklif untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anda berangkat bekerja seakan-akan dunia, niatkan saya bekerja mencari nafkah, memberi makan anak dan istri. Itu taklif, beban dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi hati ini harus diarahkan pada hal-hal yang kita upayakan, itu adalah kewajiban kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, la tudabbir li huzuzi nafsika fadzalika maqtu'ul barakah. Jangan berupaya hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, karena berkahnya akan putus. Contohnya tadi saya contohkan, orang yang datang mengajar hanya untuk dapat gaji bulanan, boleh, ya kan? Tapi rugilah Anda, berkahnya hanya itu doang. Padahal Anda bisa mengajar karena menghidupkan syiar, karena ingin menghilangkan kebodohan, karena ingin menyebarkan ilmu, karena ingin mendapatkan ini dan ya, seperti itu. Anda bekerja sebagai tukang ini, tukang itu, dapat upah, itu dapat. Tapi hanya itu saja yang kau dapat, kau rugi. Ya kan? Kemudian yang kelima, la tasta'jil ijabatad du'ai wa la tay'as idza ta'akhkharal matlub. Jangan buru-buru doamu dikabul oleh Allah. Jangan pula putus asa ketika doamu ditunda kabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kau terus berdoa dan kau meyakini bahwa Allah mendengarkan doamu. Tidak mungkin Allah tidak mendengarkanmu. Selama doamu ini baik, minimal mubah lah. Ya kan? Selama doamu ini tidak untuk kejahatan, Allah mendengar. Tapi kalau untuk kejahatan, berdoa yang buruk-buruk, kotor-kotor, ya jangan harap Allah mengiyakan. Tapi terkadang Allah mengiyakan, wah ini. Ya kan? Itu. Yang keenam, la tubqi amalan solihan illa waqad fa'altahu min faraidha wa nawafila. Jangan pernah meninggalkan amal soleh sama sekali
baik yang fardu maupun yang sunnah. Ini tadi kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, jangan tinggalkan, gitu kan. Selama kita bisa melakukan baik yang fardu maupun yang sunnah, kita kerjakan sebanyak-banyaknya. Ya, alhamdulillah dari sebanyak 100 tadi yang nyangkut 90, alhamdulillah, gitu kan. Syukur-syukur nyangkut semua. Ya kan, kalaupun seandainya yang nyangkut jangan 50%, alhamdulillah juga. Tapi kita bekerja berlomba-lomba mencari amal soleh sebanyak-banyaknya tadi. Tapi juga harus smart dalam beramal, cerdas dalam beramal. Amal sebanyak itu kita harusnya mendapatkan upah yang lebih banyak sekali dari Allah, begitu kan. Jangan pula Anda merasa rendah karena Anda baru bisa melakukan amal soleh yang sedikit tadi. Investasikan amal soleh yang sedikit tadi untuk kemudian memberikan pahala yang lebih banyak lagi. Dengan cara apa? Niatnya tadi, ilmunya tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ijma' ma'al amali al-ikhlasa. Saat beramal selalu hidupkan keikhlasan pada dirimu. Al-amalu jismun ruhuhul ikhlas. Amal perbuatan itu ibarat anggota badan. Anggota badan ini punya ruh, ya kan? Anggota badan ini kalau nggak ada ruh, bangkai, mayat. Amal perbuatan ruhnya adalah keikhlasan. Jadi suatu amal tanpa ruh ibarat bangkai yang nggak ada gunanya tadi. Suatu amal tanpa ikhlas ibarat bangkai yang nggak ada gunanya tadi. Karena ikhlas adalah ruhnya suatu amal. Ya, sebagaimana badan ini punya ruh sehingga badan ini tegak. Ya. Terakhir karena waktu sudah habis, Asy-Syaikh Ibnu Ajibah berkata di sini, ya, Asy-Syaikh Ibnu Ubbad beliau berkata, qala ba'dul masyayikh, sebagian guru-guru mereka berkata, sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal hauli wal quwwati. Perbaikilah amalmu dengan cara keikhlasan dan perbaikilah ikhlasmu dengan cara Anda berlepas dari daya dan kekuatan Anda. Sampai sini paham? Perbaikilah ikhlasmu dengan cara Anda berlepas diri dari mengandalkan pekerjaan Anda. Jangan bersandar dalam mendapatkan ridha Allah, jangan bersandar terhadap pekerjaan Anda. Berhasil atau tidak berhasil, ada hasil atau enggak ada hasil. Ya, Anda tetap bekerja. Ketika Anda tetap bekerja, apapun yang Anda dapatkan, berarti Anda bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji atau dicaci, Anda tetap bekerja. Dapat 1 atau dapat 10, Anda tetap bekerja. Dihadiri 100 orang atau 1 orang, Anda tetap berdakwah. Itu menunjukkan Anda bekerja karena Allah dan Anda melepaskan diri dari daya dan upaya Anda tersebut. Semoga bermanfaat. Ya, saya kira paham sekali dan tidak ada pertanyaan. Ya, hanya saja kita dalam menata hati ini memang susah. Ya, di Islam ini yang paling susah adalah nata hati, noto hati. Ya, makanya dalam Al-Quran, waja'a rabbahu biqalbin salim, yang datang masuk surga itu adalah mereka yang membawa hati yang tertata, yang dikenal dengan hati yang salim, yang sehat, selamat. Ya, prosesnya adalah tazkiyatun nafs ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wal afu minkum. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita pada fase yang kedua, fase uzlah. Fase uzlah. Uzlah itu menyendiri. Bagaimana pentingnya beruzlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.